Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ani Rahayu di mata pelajaran sosiologi. Kali ini akan membahas bab 3 yaitu ketimpangan sosial. Perhatikan gambar-gambar di depan kalian. Gambar 1 dan 2 serta 3 ini silahkan kalian deskripsikan, kemukakan pendapat kalian masing-masing. Ibu tunggu catatannya di buku catatan kalian. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dibagi dua sesuai dengan pertemuan. Ada pertemuan pertama dan kedua. Tujuan pembelajaran di sini 2 poin. Peserta didik mampu mendeskripsikan ketimpangan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial secara tepat. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara ketimpangan dengan kondisi ketimpangan kemiskinan, ketimpangan pembangunan, ketimpangan kesempatan, dan ketimpangan budaya dalam masyarakat secara tepat. Kali ini 2 subjudul materi yang Ibu akan sampaikan. 1. Ketimpangan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial bisa kalian ungkapkan menurut pendapat kalian masing-masing. Silahkan. Nah, adapun yang harus Ibu sampaikan adalah ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu ada wilayah yang surplus dan minus. Adanya keadaan ekonomi masyarakat yang berlimpah ruah, ada yang sangat kekurangan sehingga kelaparan. Ada juga ketimpangan sosial di dalam masyarakat itu adanya berlebihan di tugas job gender laki-laki ketika wanita dikurangi kesempatannya, ya. Beraneka ragam ketimpangan sosial yang bisa kalian analisis berdasarkan teori yang Ibu akan sampaikan. Faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial adalah yang pertama perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam di dalam suatu wilayah daerah atau tempat itu akan berbeda-beda sehingga memunculkan suatu daerah yang surplus atau ada yang sumber daya alamnya kurang sehingga minus. Kemudian yang kedua, letak dan kondisi geografis. Letak kondisi geografis yang strategis justru akan mempengaruhi terjadinya kelebihan mudah prospeknya, ya. Kemudian yang ketiga, faktor globalisasi. Faktor globalisasi datanya modernisasi, globalisasi sehingga mengubah tenaga manusia menjadi tenaga mesin, maka sumber daya manusia dituntut untuk menguasai teknologi itu sendiri. Jika tidak, maka akan tertinggal jauh oleh perubahan sosial. Kebijakan publik di dalam masyarakat juga akan menciptakan ketimpangan sosial di mana pemerintah tidak mengkondisikan sebuah pembangunan infrastruktur merata di seluruh wilayah di Indonesia ini. Kemudian yang kelima adalah perbedaan kondisi demografis. Nah, jumlah penduduk yang sangat padat akan mempengaruhi kondisi suatu wilayah, di mana jumlah penduduk yang padat tetapi sumber daya manusianya lebih tinggi, maka keadaan kondisinya akan lebih baik. Akan tetapi jika jumlah penduduknya yang padat tanpa dibarengi dengan pengetahuan, keahlian, maka itu akan menjadi beban negara yang sangat besar, di mana terjadi ketimpangan sosial. Berikutnya adalah faktor internal individu, di mana masyarakat memiliki atau setiap manusia memiliki faktor internal. Nah, salah satunya yang paling ditakuti oleh suatu negara adalah di mana kondisi masyarakat yang penuh dengan faktor kemalasan sehingga tidak kreatif, tidak muncul inovatif, atau sehingga
tidak ada tanggung jawab pada dirinya sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial di dalam masyarakat yaitu ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Jelas sekali itu terlihat di mana ada di dalam masyarakat itu sebuah stratifikasi sosial ya, adanya upper class, middle class dan lower class ya. Kemudian yang kedua adalah ketimpangan pemilik modal dan buruh, di mana pemilik modal itu sebenarnya membedakan adalah antara hemat dan boros, di mana orang hemat bisa menjadi seorang pemilik modal dan tidak selamanya menjadi buruh. Jadi bentuk ketimpangan sosial di bagian dua ini sebenarnya tidak mutlak, akan tetapi bisa berubah ya, yang tadinya buruh tapi hemat bisa jadi pemilik modal. Akan tetapi pemilik modal di sini adalah lebih dominan monopoli yang berasal dari orang-orang yang memiliki dana yang sangat besar untuk menciptakan sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial pembangunan, ya, mana ketimpangan ya, pembangunan dilakukan oleh pemerintah tidak merata, yaitu salah satunya infrastruktur, sehingga dengan adanya pembangunan infrastruktur akan mempermudah di mana mobilitas masyarakat lebih cepat. Ketimpangan kesempatan, di mana kesempatan dibatasi, itu juga akan menimbulkan suatu ketimpangan. Salah satunya ketimpangan biasanya ada gender, di mana wanita dibatasi dengan kesempatan kesetaraan menjadi seorang pemimpin, dan kepemimpinan didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi di mana wanita itu atau perempuan itu lebih dominan ke arah pekerjaannya yang lebih teliti, yang lebih lebih banyak menggunakan perasaan, di mana itu kesempatannya lebih besar. Seperti di perusahaan-perusahaan itu lebih menyerap tenaga perempuan, laki-laki tidak sedikit. Berikutnya adalah ketimpangan budaya lokal dan budaya global, di mana budaya lokal berasal dari suatu daerah atau kearifan lokal itu perlu dilestarikan, dijaga dan dikembangkan kalau bisa mencapai globalisasi. Akan tetapi budaya lokal berasal dari budaya Eropa dan itu akan datang bersamaan dengan modernisasi dan globalisasi, dan inilah terjadi yang namanya kesenjangan budaya dan kultur legs, kultur shock, di mana masyarakat bisa bingung, kadang tidak terasa budaya lokal itu sudah menjiwai dirinya sendiri. Budaya global itu sudah menjadi karakter dibanding dengan budaya lokal. Ketimpangan gender. Nah, ketimpangan gender sudah jelas, lebih dominan kesempatan itu banyak dimiliki oleh laki-laki ya. Wanita hanya dibatasi ya, sangat sedikit. Ketimpangan, contohnya ketimpangan golongan kaya dan miskin seperti ini ya. Kalian bisa membandingkan kondisi gambar di atas sehingga kalian bisa mendeskripsikan atau mengungkapkan pendapatnya bagaimana terjadinya ketimpangan antara golongan kaya dan miskin. Berikutnya adalah ketimpangan pemilik modal dan buruh, di mana ini terjadi di dalam masyarakat berkaitan dengan jaminan upah ya, di mana kaum pemilik modal itu tidak memperhatikan upah UMR bagi tenaga buruh, di mana tenaga buruh itu bekerja untuk mencapai target karena barangnya misalkan ekspor dengan standar upah yang sangat minim. Justru ini akan terjadi yang namanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Disinilah ya adanya ketetapan undang-undang tentang upah minimum Indonesia. Baiklah, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.